Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana
Tuhan Yesus, Kau baik. Sungguh lagi sungguh sangat baik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi CCMI, selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi Bu Saiman, Pak Saiman. Shalom, Bu Titik Sulistiani, shalom. Bu Reni, Pak Franyanto, shalom. Esther, Sepsi, Anton, shalom. Pak Martin, Bu Febi, shalom. Ya, semua yang sudah bergabung, puji Tuhan. Kita baca yuk Alkitab kita dari 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 13. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 13. 2 Tesalonika 3 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Amin. Amin, puji Tuhan. Tema kita adalah meniru yang baik ya. Tirulah teladan yang baik. Seorang ayah pasti memberikan keteladanan pada anak-anaknya ya. Ya. Itu ayah yang normal. Ada banyak ayah yang tidak normal, menganggap bahwasanya anak-anak itu nggak perlu diperhatikan, nggak perlu temani untuk bermain atau bercakap-cakap, sehingga terjadilah kenakalan anak-anak ya, karena tidak ada figur ayah untuk diteladani. Saat saudara mungkin mau memancing, mau mengerjakan, kalau dulu ayah saya itu kasih menerbangkan layang-layang ya. Siapa di sini bisa menerbangkan layang-layang? Mungkin sudah nggak ada ya, karena
sudah nggak punya lapangan yang luas, sudah nggak ada jalanan di mana kita bisa bebas menaikkan layang-layang ya, semua rame, semua sempit, rumah-rumah sempit, bahkan cenderung jadi bertingkat ya, mana bisa menerbangkan layang-layang ya, tak bisa. Tetapi ketika seorang ayah melatih seorang anak untuk pergi memancing, tentu dia mengajari melemparkan umpan. Kemudian kalau anaknya itu ternyata nggak dapat ikan, melainkan dapat ganggang tumbuh-tumbuhan, ya nggak apa-apa, acting seperti dapat ikan ya. Bener nggak Pak Gem ya? Kalau dulu ayahnya Pak Gem meneladani soal apa? Soal jaga toko. Ya, karena ayah saya sebagai pedagang ya jarang sekali dengan kita untuk Bergaul. ya. Nah ini tantangan bagi ayah-ayah pedagang ya, ada Pak Henry ya. Jarang tentunya untuk bermain bersama anak ya. Mungkin main game gitu enggak pernah ya, hampir enggak pernah karena selalu ada di toko dan dijaga. Ya memang ada beberapa hal yang keterbatasan dari bapak ya. Ada yang harus pergi melaut, kapten kapal gitu, tentu jarang bermain bersama anaknya ya. Atau dari TNI Polri ya, tentunya nggak punya waktu banyak untuk bersama anak-anaknya ya. Nah disitulah nanti kita akan melihat bagaimana mempergunakan waktu singkat tapi sebaik-baiknya, sehingga anak-anak meniru keteladanan yang baik dari orang tuanya. Ini tantangan bukan? Ternyata tidak mudah ya untuk melanjutkan pesan-pesan ke generasi lanjutan, itu tidak mudah. Nah, bagi yang mempunyai waktu banyak untuk bersama dengan anak-anak, disitulah kita bisa mengajarkan keteladanan yang baik ya. Yaitu apa keteladanan yang baik itu? Tidak males ya. Segera bangun dari tidur, merapikan kamar, merapikan tempat tidur, segera pergi beraktivitas, entah itu olahraga, entah itu pekerjaan dan sebagainya. Kita itu cenderung untuk belajar ya, hal yang baik dan bermanfaat maupun yang jelas-jelas tidak, dengan mengamati dan meniru orang lain. Benar nggak? Kita hanya melihat ya. Suatu hari perilaku saya itu diikuti anak saya. Saya nggak tahu kalau perilaku saya itu diikuti dia. Yaitu apa? Tiap pagi bangun dan berdoa terlebih dulu. Nah disitulah dia juga bisa meneladani ya. Bangun pagi terus berdoa terlebih dulu, terus baru melaksanakan pekerjaan, membuka laptop, bekerja dan sebagainya. Nah, dengan mengamati dan meniru orang lain, nah, keteladanan itu penting ya. Maka dari itu dalam perjanjian baru ini, para pengikut Yesus sering didorong untuk menjadikan para pelayan Injil yang setia sebagai teladan. Kita baca 2 Tesalonika 3 ayat 9 ya. 2 Tesalonika 3 ayat 9. 2 Tesalonika 3 ayat 9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Amin. Shalom Pak Kinama, Shalom Butiar, Patrick dan Pak Salmon. Jadi dikatakan sekali lagi bahwasanya bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Nah ini keteladanan hidup itu sangat penting ya, menjadi contoh dan teladan. Kemudian Ibrani 13 ayat 7 kita baca. Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 13 ayat 7.
Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Amin. Amin. Anda punya pemimpin rohani tentunya ya. Di sini banyak hamba-hamba Tuhan, Bu Lasma, selamat pagi, Bu Rima, Pak Anton, selamat pagi. Para pemimpin rohani ini hati-hati dalam bertindak. Sebab pasti ditiru orang ya. Pasti ditiru anak buah, pasti ditiru oleh anak didik. Kita baca lagi 3 Yohanes 1 ayat 11. 3 Yohanes 1 ayat 11. 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Amin. Nah, ini berbuat baik. Jadi ketika kita berbuat baik, maka orang yang melihat juga akan meniru kita untuk berbuat baik ya. Tetapi jika kita berbuat jahat, mungkin juga ada orang yang meniru kejahatan kita ya. Maka dari itu hati-hati. Gaya hidup yang bermalas-malasan, tidak mau bekerja dan sibuk mencampuri orang lain. Nah, ini akan menjadi contoh teladan yang buruk ya. Maka Rasul Paulus menyebutkan contoh-contoh itu ya. Dan menyuruh para pembaca untuk meniru teladan integritas yang ada pada dirinya dan para pemimpin lainnya. Ya, saudara melihat para pemimpin gereja, para pemimpin di perusahaanmu, mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh, yang punya integritas tinggi, mereka yang menunjukkan keteladanan iman ya, itu yang harus kita teladani. Bagaimana mereka bekerja sampai menghasilkan sesuatu, itu yang kita harus teladani. Jadi Rasul Paulus tahu bahwa dirinya akhirnya keteladanannya hanya layak ditiru sejauh hal itu menunjukkan ketergantungan kepada Kristus. Kita baca 1 Korintus 11 ayat 1. Jadi Rasul Paulus pada akhirnya menyadari bahwa jika ia itu tergantung kepada Kristus, itulah keteladanan yang patut ditiru. Jadi bukan dengan gagah berani kekuatan diri sendiri, tetapi ketergantungannya kepada Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Amin. Amin, amin, amin. Jadi Rasul Paulus memberikan kesaksian kehidupan supaya dia sebagai pengikut Kristus itu ditiru oleh banyak orang. Hari-hari ini banyak orang yang keluar dari mengikut Kristus, tidak lagi mengikut Kristus, mengikut yang lain karena tekanan hidup, karena pergaulan, dan karena macam-macam. Ada lagu yang berkata bahwa jangan jual Yesus karena harta, jangan jual Yesus karena cinta, jangan jual Yesus karena tahta ya. Jangan menjual Yesus karena hal-hal yang fana. Karena Yesus sudah memberikan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Tapi hari-hari ini banyak orang yang tidak peduli. Yang penting sekarang ini hidupnya enak. Yang penting sekarang ini hidupnya nyaman. Nggak tahu kalau dia nanti dalam kehidupan kekal menderita untuk selama-lamanya. Mereka don't care itu. Tetapi ayo kita memberikan keteladanan hidup. Bagaimana hidup kita ini tergantung kepada Tuhan. Amin. Amin. Tergantung kepada Kristus. Tergantung kepada firman-Nya. Kita dapat bertumbuh di dalam anugerah dan hikmat jika kita hidup berakar di dalam iman dan kuasa Kristus. Amin, saudara. Jadi keteladanan iman itulah yang perlu diteladankan kepada penerus-penerus kita. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana beriman kepada Kristus.
Ketika mereka suatu saat nanti mengalami penderitaan hidup, maka mereka tidak gampang beralih kepada hal-hal yang fana. Mereka teguh beriman kepada Kristus, yaitu mengajarkan iman. Mengajarkan iman melalui apa? Melalui firman Tuhan dan kesaksian hidup. Bagaimana kita selalu ditolong Tuhan, bagaimana kita dilindungi Tuhan, bagaimana walaupun kita menderita, tetapi ketika kita punya Tuhan, maka kita mampu untuk berproses dalam penderitaan. Nah ini ya, berproses dalam penderitaan tidak mudah ya. Seringkali kita itu pengennya instan, kita bekerja pengennya gajinya gede, tapi tidak mampu menghasilkan karya yang baik. Ya itu kan tidak baik. Berarti kita harus punya iman bahwa yang kita kerjakan, yang kita persembahkan sebagai hamba Tuhan, sebagai karyawan di marketplace, itu yang terbaik ya. Selamat pagi Bu Lili, selamat pagi semua yang sudah bergabung, Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Mika ya. Jadi kita akan melihat bagaimana next generation ini nantinya meneruskan iman kita. Nah gitu kita harus ajarkan sedari dini ya. Kemarin saya bertemu dengan seorang ibu yang berkata bahwa ia telah melahirkan bayi yang prematur dan akibatnya adalah ia mengalami keterlambatan berbicara ya. Harus menjalani terapi untuk speaking ya, speak terapi. Itu ada guru khusus ya, 1 demi 1. Itu diajarkan bagaimana berbicara, bagaimana bisa lancar mengeja. Nah ini dia belum bisa, dia belum masuk TK sih, jadi belum terlambat. Kemudian juga mengalami mata yang tidak sempurna, alias tidak bisa lurus begini tetapi ke tengah ya. Kalau dikatakan juling ya enggak ya, tetapi kalau berbicara lama-lama bisa ke tengah gitu ya. Nah itu ada otot-otot mata yang juga perlu dikoreksi. Nah bagaimana kita menghadapi anak-anak yang demikian? Tentu keteladanan iman kita harus kita berikan kepada mereka ya. Mengajak mereka berdoa, mengajak mereka dibacakan cerita-cerita Alkitab ya, tentang kesembuhan ilahi dan sebagainya, agar iman mereka juga bertumbuh. Sehingga mereka tidak merasakan nanti kalau sudah SD merasakan beda dengan yang lain ya. Karena apa? Dia harus pakai kacamata khusus ya untuk koreksi. Dan kacamatanya sih lucu ya, gede banget. Saya pikir ini untuk fashion, ternyata enggak. Itu adalah untuk koreksi mata. Nah inilah dimana seorang ibu, ayah harus berjuang ya. Mungkin ayah harus menyediakan dana yang cukup untuk pengobatan. Ibu harus memberikan perhatian yang khusus dan cukup untuk dia. Saya katakan kalau ngajak bicara harus bertatapan wajah ya, artinya mata ini beradu dengan mata. Ada banyak anak yang kalau berbicara dengan saya itu sambil lari saudara. Terus saya katakan tunggu ya, Oma masih ingin ngomong lagi, jangan kesusu lari ya. Lihat Oma bicara apa, nanti kamu bisa fokus, bisa ngerti apa yang Oma mau. Kalau kamu ngomong sambil lari begini, ya pasti tidak tercapai tujuannya gitu ya. Misalnya saya suruh mengambil sesuatu karena wes lari ya sudah keliru. Kemarin ada satu anak yang disuruh kamu ngambil apa itu? Bulat-bulat itu kecil-kecil. Oregano. Oh, oregano ya ya. Oregano tapi dari mana toh? Disuruh ngambil di lemarinya Uma. Ya cari, kamu bisa nggak? Nggak bisa, nggak ada Uma. Apa nggak ada Uma? Nah ini di sini loh. Ayo buka, ini kemarin baru beli kok itu nah, itu di atas lemari itu ada tempat barang-barang itu dan karena tertutup dengan serbet. Nah itu serbetnya saya buka, ayo cari. Ini Opa ada ketemu. Jadi saya suruh dia tanya kembali kepada
anu Oma. hukum, Oma nggak mau, nggak berani dia tanya lagi, berarti dia nggak mampu kan dari kalau dia tanya Ya, lagi. Nanti untung ada saya yang bisa nolong dia. Ini coba dibuka di sini. Oh ya ini ketemu apa? Iya, sudah. jadi ini ya, kita mendidik anak itu enggak gampang ya. Misalnya ambilkan benda A gitu di lemari ini, bagian atas atau bagian tengah gitu. Mereka cuma nonton gini loh, tangannya ndak memilah-milah gitu ya. Saya ajarkan kalau mencari jangan dengan mata, tapi ayo tangannya juga dipakai untuk memilah-milah di mana dia gitu Dia ya. tersembunyi barangnya. Ya, mungkin di dalam, di Belakangnya. belakang atau di depan gitu ya. Tapi akhirnya agak lama saya menunggu. Saya sebetulnya juga kepengen nolong dia terus, tapi saya biarkan dicoba. Bisa nggak dia, mampu nggak mencari. Ternyata dia ngomong, ini Oma ada ketemu katanya. Ternyata ditutupi serbet. Oh, nggak taunya Opa yang nolong. Tapi di situ dia senang karena berarti berhasil. Nah, ini latihan-latihan yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu harus mengerjakan sampai finish ya, sampai berhasil. Kalau tidak berhasil dia tidak akan kembali membawa kabarnya begitu ya. Ini tidak mudah ya, perlu kesabaran kita untuk nunggu dia mencari. Juga ternyata ada orang yang menolong ketika dia mencari gitu ya. Itu kan sesuatu yang pelajaran bagi dia ya. Jadi kita tidak sekedar mengajar begitu saja ya, tetapi melatih iman ya, mengenai anak-anak yang harus meneladani kita untuk bisa berpikir dengan fokus. Itu nggak mudah ya. Kita sebagai orang tua kadang-kadang membiarkan anak-anak itu berlari-larian, pusing, bingung, nggak karu-karuan, menganggap bahwa mereka masih kecil. Biar aja, nanti kan bisa-bisa sendiri. Oh, nggak bisa saudara kalau nggak mulai dididik dari kecil ya. Mengalir ya kinyut. Ya, akhirnya mereka berantakan ya. Jadi melatih apa? Untuk berbicara ya, latihan berbicara. Nah, nggak mudah kan? Melatih orang untuk berbicara. Kemudian melatih untuk bercakap-cakap dengan fokus ya. Artinya kita beradu pandang ya. Itu nggak mudah. Apalagi karena gadget itu melencengkan semuanya ya. Mereka tidak lagi bisa fokus. Maka dari itu hari ini ayo kita meneladani ya. Jika kita ada orang yang baru bertobat, berikan teladan hidup yang baik. Membaca Alkitab, mendisiplin untuk berdoa, itu tidak mudah ya. Maka dari itu kita harus menghormati guru-guru yang mengajar dengan baik dan dengan tekun. Shalom Bu Ami. Di sini Bu Ami itu juga guru ya. Harus mengajar dengan tekun. Kalau enggak ya muridnya melehar. Ada Bu Sepsi yang malah runyam itu ya, mengajar anak-anak PAUD itu. Playgroup itu kan mereka masih takut sama orang, mereka enggak fokus, mereka khawatir ditinggal mamanya dan sebagainya. Mengajar untuk dia bisa duduk tanpa mama. Oh, itu enggak mudah ya. Di sini ada Elo kan. Ada yang takut dengan orang laki-laki Ya, ada. Saya dekat itu lari ya. Nangis kok. Ada unik-unik, pribadi unik. Iya. Saya pikir mungkin ayahnya membuat satu kesalahan, mungkin membentak atau sehingga dia takut sama pria ya. Nah, ini kan masalah-masalah yang harus diselesaikan ya. Tidak mudah. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus meneladani dengan perbuatan baik ya. Kalau di hadapan anak-anak jangan berbicara kasar dengan istri atau istri kepada ayah ya. Mereka akan meniru dan mereka akan takut ya. Jadi disinilah kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang tua yang harus memberikan keteladanan hidup. Ini nggak mudah, sungguh sangat tidak mudah. Bagaimana orang itu akan meniru ketika dia melihat. Ketika melihat kita berbuat baik, ia akan meniru berbuat baik. Ketika dia melihat kita berbuat jahat,
maka dia akan berbuat lebih jahat lagi ya. Jadi ayo kita benar-benar hidup dalam firman ya. Dari firman kepada firman, dan selanjutnya hanya firman-firman saja. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ya, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terutama Kau sebutkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 ya. Dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, ini ayat yang sungguh sangat menepelak kami ya. Kalau kita tidak bekerja, ya janganlah makan ya. Kita harus selalu bekerja, berkarya juga di dalam melayani. Kita harus melayani lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan Yesus ya. Tidak ada sesuatu pelayanan atau bekerja yang sifatnya main-main ya, tapi dengan kesungguhan hati kita mau melayani atau mau bekerja, sehingga ada hasilnya daripada pelayanan dan bekerja itu. Dan keteladanan kami dilihat orang, karena itu kami mau berbuat baik, mau berbuat benar, karena perbuatan kami selalu dilihat orang dan menjadi contoh, menjadi garam, menjadi saksi untuk semua yang kami lakukan bisa menjadikan orang lain juga mau berbuat baik dan mau berbuat benar. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sungguh mentempelak kami. Kalau kami tidak bekerja, janganlah makan ya Tuhan Yesus, sehingga kami mau lebih lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, pagi hari ini kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang menderita sakit. Tuhan, tolonglah mereka supaya mereka dapat kembali bekerja dengan baik. Tuhan, mereka yang baru ditinggalkan kekasih-kekasih jiwa mereka, istri mereka berpulang. Tuhan, tolonglah supaya mereka bisa menyelesaikan pekerjaan pengembalaan dengan baik, yaitu Bapak Tobing yang sudah ditinggalkan Bu Elsa pulang ke surga, yang sedang berupaya untuk dapat melanjutkan pelayanannya dengan baik. Beri dia kekuatan, beri dia kemampuan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sedang bergumul, sehingga mereka jangan sampai berbuat salah karena mereka akan dicontoh oleh orang-orang lain. Mereka yang harus bergumul dalam pelayanan mereka, mereka yang harus bertahan dalam kehidupan mereka, mereka yang harus berjuang dalam proses kehidupan mereka. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang bergabung bersama kami setiap hari di pagi hari ini, beri kekuatan, kemampuan untuk dapat menjadi teladan bagi Yesus Kristus Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin, amin.